Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fitrul Ramadan, nomor NIM 2011521017 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program pengurutan dan program pencarian menggunakan Borland C++ Builder. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur atau jalan dari program yang saya buat. Pertama, di sini ada insert. Insert ini berfungsi untuk jika kita masukkan angka ke dalam kolom yang ini, maka angka tersebut akan masuk ke list box yang satu. List box ini akan memuat angka-angka yang tidak teratur atau tidak urut, seperti 5, 12, 6, 7, seperti itu. Setelah itu, jika kita memencet sort naik, maka akan diurutkan angka-angka tersebut dengan urutan menaik atau dari rendah ke tinggi, yaitu 5, 6, 7, 12. Setelah itu, jika kita memencet clear, maka semua angka yang ada di blok atau di box ini akan dihapuskan. Setelah itu, jika kita memencet sort turun, maka akan diurutkan angka-angka dari yang terbesar, yaitu 12, 7, 6, dan 5. Dan ketika kita memencet clear, maka angka-angka di sini akan terhapus. Sebelum kita memencet sort maupun memencet sort naik maupun sort turun, kita dapat mencari atau mencari angka-angka indeks angka yang ada di dalam box satu ini dengan cara masukkan angka yang kita cari, seperti contohnya angka 12. Maka ketika kita memencet search, maka di indeksnya akan tertulis angka 1 karena 12 berada di indeks 1, dan di angka yang dicari akan ditulis angka 12. Dan jika kita memencet sort naik, maka indeksnya, jika kita mencari angka 12, maka indeksnya akan berada di indeks 3, angka data 12. Dan jika kita mencari di sort turun, maka angka 12 akan berada di indeks 0, dan di sini tetap 12. Begitulah. Dan ketika kita memencet clear all, maka seluruh angka yang ada di sini akan dihapuskan semua datanya. Begitulah alur dari program yang saya buat. Sebelum kita memasukkan codingannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengurutan dan pencarian. Pengurutan adalah suatu proses atau perintah kepada sebuah program di mana program tersebut melakukan pengurutan suatu angka-angka atau item-item yang belum urut, seperti contohnya angka 5, angka 3, angka 2, angka 12, maka akan diurutkan di dalam program tersebut. Dan pencarian adalah suatu metode, suatu proses atau suatu perintah kepada suatu program. Dilakukannya sebuah pencarian angka, seperti misalkan angka 2 tadi, angka 12. Nah, ketika kita pencet 12, maka akan dilakukan pencarian. Jika di array kita itu memiliki angka 12, maka program akan menyatakan angka itu ada. Dan jika angka 12 tidak ada, maka program tidak akan menampilkan angka 12. Nah, di sini pengurutan juga ada. Setelah kita pelajari, pengurutan ada 3. Yang pertama itu bubble, yang kedua itu selected, dan yang ketiga itu inserting. Apa perbedaannya dalam prosesnya? Jika ada angka 3, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 3, 5, dan 4. Nah, dalam proses bubble, maka angka-angka ini akan diurutkan. Sebelumnya pengurutan itu memiliki dua bentuk, yaitu pengurutan menaik dan pengurutan menurun. Pengurutan menaik yaitu dari angka terkecil ke angka terbesar, seperti dari contoh angka tadi berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan jika menurun dari angka terbesar ke angka terkecil, maka 8, 7, 6, 5, 4,
3. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses dari bubble. Nah, bubble ini akan menggunakan proses yang panjang di mana 6, 7, 8, 3, 5, 4. Nah, jika kita melakukan pengurutan bubble, prosesnya di setiap proses akan dilakukan pengurutan antara dua indeks. Pertama indeks 1 dan indeks 2. Dilihat dari angka yang telah saya contohkan tadi, 6 dan 7. Antara indeks 1, indeks 0 dan indeks 1, yaitu 6 dan 7. Apakah angka 6 itu lebih kecil dari 7? Ya, maka angka 6 akan dituliskan. Setelah itu 7 dilakukan pengecekan antara 7 dan 8, di mana angka 7, apakah angka 7 lebih besar dari angka 8, dan ternyata angka 7 apakah angka 7 lebih kecil dari angka 8, dan ternyata angka 7 adalah lebih kecil dari angka 8, maka 7 akan dituliskan. Setelah itu angka 8 dilakukan pengecekan antara angka 8 dan angka 3. Nah, di sini ternyata angka 3 lebih kecil daripada angka 8. Disitulah dilakukan swap atau pindah tempat antara dua indeks tersebut, yaitu 3. Setelah itu angka 8 yang tadi telah berada di angka 3, angka 8 itu akan dilakukan pengecekan dengan angka 5, dan ternyata angka 5 lebih kecil daripada angka 8. Nah, ternyata angka 5, angka 8. Setelah itu dilakukan pengecekan lagi antara angka 8 dan angka 4. Dan ternyata angka 4 lebih kecil pada angka 8, maka akan dituliskan angka 4 dan angka 8. Setelah itu akan dilakukan proses perpindahan lagi, di mana 6 dan 7. Dilihat lagi apakah angka 6 lebih kecil dari angka 7, dan ternyata angka 6 lebih kecil daripada angka 7. Setelah itu dilakukan pengecekan antara 7 dan 3, ternyata 3 lebih kecil. Setelah itu dilakukan proses pengecekan antara 7 dan 5, dan ternyata 5 lebih kecil. Setelah itu 7 dan 4, dan ternyata 4 lebih kecil, dan 7 dan 8, dan 7 lebih kecil daripada 8, maka 7 dan 8. Seperti itu seterusnya hingga hingga angka-angka yang tidak urut tadi menjadi urut. Setelah itu kita lanjut ke selected. Melakukan satu kali proses, melakukan proses. Saya akan memberikan contoh di mana menggunakan angka-angka tadi 3, 5, dan 4. Nah, di sini program selected akan melihat dari indeks pertama, yaitu indeks pertama angka indeks 0. Dilihat dulu di seluruh array, dan ternyata angka 3 adalah angka terkecil di dalam array tersebut, maka akan dipindahkan antara 3, ditukar letak antara 3 dan 4, 3 dan 6, di mana 3 di indeks 0, setelah itu 7, setelah itu 8, dan 6 menggantikan posisi 3 tadi, 5 dan 4. Setelah itu untuk indeks 1 di angka 7 ini dilakukan pengecekan ke seluruh array, dan ditemukan angka 4 lebih kecil, angka yang 4 lebih yang paling kecil, dan di sana akan dipindah tempatkan antara 4 dan 7, di mana 4, 8, 6, 5, dan 7. Itu di indeks ketiga, di indeks 1, di indeks 2, ini di indeks 2 dilakukan pengecekan lagi, dan ternyata angka 5 lebih menjadi angka yang paling kecil. Ya, angka 5 jadi angka yang paling kecil. Berarti 3, 4, angka 5 dipindahkan ke indeks 2, dan angka 8 dipindahkan ke indeks 4, 6, 8, 7. Setelah itu lakukan pengecekan di indeks 3, dan ternyata angka di indeks 3 ini tidak ada angka yang lebih kecil
daripada angka 6, maka angka 6 akan tetap tidak di swap. Setelah itu dilakukan pengecekan sekali lagi untuk indeks 4, dan ternyata 7 lebih kecil daripada 8, maka proses memindahkan antara angka 7 dan 8. Setelah itu program membaca lagi, dan ternyata angka-angka tadi telah terurut. Setelah itu yang terakhir adalah inserting. Inserting ini melakukan pengurutan seperti ini. Jika angka tadi kita masukkan 3, 5, dan 4. Nah, untuk indeks pertama dilakukan pengecekan di seluruh array, dan ternyata angka 3 adalah angka yang terkecil, maka angka 3 dipindahkan letaknya ke yang pertama, dan angka-angka yang lain bergeser ke kanan. Seperti itu. Setelah itu dilakukan pengecekan lagi untuk indeks 1, dan ternyata angka 4 diangkat dan disisipkan ke antara 3 dan angka yang belum urut tadi, yaitu angka 4. Setelah itu angka yang lain digeser ke kanan. Nah, setelah itu untuk indeks kedua dilakukan pengecekan lagi, dan ternyata ada angka 5. Nah, angka 5 tadi disisipkan di antara angka yang belum urut dan angka yang telah diurutkan tadi. Maka angka 5, angka 6, 7, dan 8 digeser. Setelah itu dilakukan pengecekan, dan ternyata angka-angka tersebut sudah dalam keadaan urut. Setelah itu saya akan mencoba menjelaskan pencarian. Nah, di pencarian ada yang pertama sekuensial dan yang kedua binary. Apa perbedaannya? Nah, sekuensial ini tidak perlu melakukan sorting terlebih dahulu, sedangkan binary diharuskan untuk melakukan sorting terlebih dahulu. Seperti contoh, dan dalam melakukan sekuensial, jika misalkan ada angka yang tadi 6, 7, 8, 3, 5, dan 4, maka jika kita melakukan pencarian sekuensial, misalkan kita mencari angka 3, maka program akan menyatakan ada dan indeksnya berada pada indeks ketiga. Angka 3 itu ada pada indeks ketiga. Nah, jika kita menggunakan binary, maka program harus melakukan sorting terlebih dahulu, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu barulah kita melakukan pencarian, dan jika kita mencari angka 3, maka program akan mengatakan ada dan berada di indeks 0. Nah, selain itu, sekuensial juga bisa melakukan pencarian di angka terurut. Dan sekuensial ini melakukan prosesnya seperti ini. Jika kita melakukan pencarian pada angka 3, maka dia melakukan analisis terhadap array. Nah, apakah 3 sama dengan 6? False, berarti salah ya. Setelah itu, apakah 7? Apakah true atau false? Apakah 7 itu sama dengan 3? Bukan, berarti false. Nah, apakah 8 sama dengan 3? False. Apakah 3 sama dengan 3? True. Dan setelah karena 3 adalah true dan 3 adalah 3, maka program menyatakan bahwa di dalam array ada angka 3.
Baiklah, kita akan lanjutkan untuk melakukan pengodingan terhadap terhadap project ini. Pertama kita melakukan pengodingan terhadap insert yang terlebih dahulu. Kita dapat memencet 2 kali di button insert. Nah, di sini kita akan melakukan akan memberikan inisialisasi terhadap inisialisasi global, di mana variabel ini akan dilakukan dipahami terhadap semua blok di dalam program ini. Di sini saya akan memasukkan variabel global yang pertama itu integer R1 atau array1 yang dapat memuat 100 maksimal 100 data. Setelah itu saya akan memasukkan integer integer temp. Setelah itu juga integer x sama dengan 0, juga integer n. Setelah itu kita lanjut ke void fast call di form 1 button 1 klik, di mana button 1 klik ini yang tadi adalah insert. Kita masukkan codingan seperti ini. Yang pertama kita masukkan a sama dengan str atau string to in atau string to integer, di mana nanti akan dimasukkan angka ke dalam edit 1 yang ini. Nah, nanti angka akan dimasukkan di sana. Edit 1 teks. Nah, setelah itu saya masukkan codingan array1 x sama dengan a, x sama dengan a, x sama dengan x kurang 1, x tambah 1, itu n, step ulangannya n, di situ ditambah 1. Untuk memberikan perintah kepada si program, saya memasukkan list box 1 items at a. Yang maksudnya setiap angka yang dimasukkan ke edit 1 akan di-add atau dimasukkan berupa items ke dalam list box 1. Setelah itu untuk menghapus angka di dalam edit 1 agar kita bisa masukkan angka lain, di sini saya menggunakan edit 1 itu clear, yang bermaksud bahwa ketika kita mencet setelah kita masukkan angka ke dalam edit 1, setelah itu kita mencet insert, angka tadi akan masuk ke list box 1 dan edit 1 itu di clear atau dibersihkan. Setelah itu kita lanjut ke button 2, yaitu short naik. Di sini saya menggunakan pengurutan atau sorting secara insert. Yang pertama kita lakukan adalah for, untuk melakukan perulangannya, for sama dengan integer i sama dengan 0 dan i itu kecil dari n, dan i++. Maksudnya adalah untuk
integer i. Integer i ini adalah lokal, di mana variabel i ini hanya dipengerti dalam blok ini saja. Setelah itu kita lanjutkan ke for integer j sama dengan i ditambah 1 tambah 1. Nah, i tambah 1. Setelah itu j kecil dari n dan j bertambah. Nah, setelah itu kita masukkan if-nya, if atau jika array 1 j itu kecil dari array 1i, maka dilakukan perpindahan atau swap dengan codingan temp sama dengan array 1i sama array 1i sama dengan array 1j array 1j sama dengan temp. Nah, seperti ini adalah pengurutan secara insert. Seperti ini. Maksudnya adalah for integer i itu kecil dari n adalah banyak data tadi. Nah, jika j itu kecil dari i, array j itu kecil dari i, data j tadi kecil dari i, maka dilakukan perpindahan tempat antara angka j dan angka i. Nah, untuk melakukan penampilannya, menampilkan angka tadi, saya melakukan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan i melakukan bertambah. Nah, setelah itu listbox 2 items add i add array 1 yang kita masukkan tadi. Nah, di sini maksudnya adalah setelah kita melakukan pengurutan tadi, maka array i tadi atau pengurut yang telah diurutkan tadi, array yang telah diurutkan tadi dimasukkan berupa item, dimasukkan ke listbox 2. Setelah itu kita lanjut ke button klik 3. Button klik 3 itu sort turun. Saya juga menggunakan menggunakan inserting juga. Jadi kita copy saja. Nah, perbedaannya dengan naik dengan turun yaitu hanya pada if-nya saja. Nah, di sini if-nya besar. Nah, jika array 1j besar dari array 1i, maka akan dilakukan swap atau perpindahan. Nah, di sini saya masukkan listbox 3 yang bermaksud bahwa array i atau array yang telah di short tadi berupa items dimasukkan ke listbox 3. Kita masuk ke button 4 klik atau button untuk melakukan searching atau pencarian. Nah,
di sini saya menggunakan pencarian sekuensial, di mana tidak perlu bisa melakukan pencarian tanpa diurutkan, maupun juga bisa ketika diurutkan. Nah, pertama saya lakukan inisiasi yang berupa banyak sebagai variabel. Setelah itu banyak itu sama dengan 0. Atau bolan berupa ketemu, bolan berisi true dan false. Setelah itu R1A atau array 1A sama dengan str2in string to integer edit 2 itu menjadi teks berupa teks kurung. Setelah itu edit 2 di clear. Setelah itu kita masuk ke dalam pengodingannya. Untuk integer i sama dengan 0. Untuk integer i sama dengan 0, i kecil dari n, dan i plus plus if array 1i sama dengan a, sama dengan a, dibuat ketemu sama dengan true. Array 1 banyak sama dengan A banyak pertama tambah. Nah, untuk menampilkannya saya menggunakan for integer key sama dengan 0. Nah, key ini kecil dari n, dan key plus. Jika array 1a sama dengan array 1 key, maka list box 4 items at key list box 5 items at array 1 key show message
yang dicari ditemukan. Sini saya melakukan inisiasi banyak itu sama dengan 0, dan bulan itu yaitu yang memiliki nilai true atau false. Nah, array A ini adalah angka-angka atau array atau array yang telah kita masukkan tadi, itu dijadikan ke string to int di edit 2 agar angka-angka tadi bisa ditampilkan. Nah, edit 2 clear berarti edit 2 ini ketika kita pencet search maka angkanya akan dibersihkan. Setelah itu pencariannya itu menggunakan for, menggunakan sequential yaitu codingannya for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, huruf n itu adalah banyak dari data tadi, i dilakukan pertambahan terus. Nah, if array i sama dengan a, maka jika array i tadi, angka-angka di array i tadi sama dengan a, maka ketemu sama dengan true. Array yang banyak atau array tadi yang kita masukkan tadi sama dengan a, dan banyak akan terus ditambah-tambahkan. Untuk menampilkannya, for integer key sama dengan 0 key kecil dari n, if array 1a sama dengan array 1 key. Nah, list box 4 add items add key berarti indeks dari angka-angka tadi akan ditampilkan berupa item di dalam list box 4. Nah, angka yang kita masukkan tadi di berupa item dimasukkan ke list box 5. Dan ketika kita setelah kita memasukkan angka yang ditemukan, maka akan keluar show message atau sebuah kotak message yang berisi angka yang dicari ditemukan. Nah, yang selanjutnya adalah button 5 klik. Button 5 klik yaitu clear all yang berfungsi untuk menghapus seluruh isi di dalam list box, dan juga edit 1, edit 2, dan menjadikan nilai X dan nilai N kembali menjadi angka 0. Nah, list box 1 clear, list box 1 clear. Saya tulis box 2 clear. Sekian saja. List box 3 juga clear. Yes. List box 4 clear. List box 5 clear. Setelah itu edit 1 clear, dan dua clear. X sama dengan 0 dan N juga sama dengan 0, yang berarti nilai X dan nilai N kembali ke 0. Nah, di sini saya juga menggunakan button 6 klik. Button 6 klik
Yang berarti di sini akan menghapus hanya di listbox 3 saja. Nah, bottom 6 clear. Berarti listbox 3 clear. Setelah itu di button 7 saya juga memasukkan listbox 2. Ya, listbox 2 juga clear. Nah, seperti ini codingan dari aplikasi yang saya buat. Mari kita coba dengan runnya. Nah, di sini pertama kita masukkan angka seperti angka acak seperti ini. Nah, jika kita mencari angka 123, pencet search, maka angka yang dicari ditemukan berada pada indeks 0 dan indeks 5. Angka yang dicari itu 123, indeks 0 dan indeks 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita coba melakukan sort naik. Nah, kita melakukan pencarian untuk 123, search. Maka ditemukan bahwa 123, angka 123 ini berada di indeks 1 dan indeks 2. Nah, setelah itu kita coba melakukan sort turun. Kita coba lagi mencari 123, search. Angka 123 tadi ditemukan di indeks 3 dan indeks 4. Begitulah jalan dari program yang saya buat. Di sini saya sedikit menjelaskan untuk menggunakan gambar, untuk memasukkan gambar ke dalam form, kita dapat memasukkannya menggunakan additional. Di sini ada image. Setelah itu kita share sampai ke ujung. Nah, setelah itu kita ambil di sini ada picture. Nah, kita ambil load. Nah, di situ kita bisa mencari gambar yang kita masukkan ke file project tadi. Nah, setelah kita oke, maka akan bertukar. Setelah itu untuk setiap button di sini saya menggunakan tipe font. Kita dapat mengubah font di font. Nah, kita dapat mengubah bentuk fontnya, font style, size. Setelah itu untuk mengubah warna dari listbox dan juga edit, kita dapat mengubahnya di color. Setelah itu untuk menjadikan label ini awalnya tidak transparan. Nah, untuk menjadikannya transparan, kita ambil transparan true. Maka maka labelnya akan menjadi transparan seperti ini. Jadi sekian presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.